Polisi tidur dibangun demi keamanan dan keselamatan. Tapi bagaimana kenyataannya di lapangan? Di kota dengan tingkat mobilitas tinggi, kecelakaan lalu lintas hampir tidak mungkin dielakkan. Data Korlantas sudah banyak mengeluarkan data kecelakaan selama ini. Di kota dengan tingkat mobilitas tinggi, kecelakaan lalu lintas hampir tidak mungkin dielakkan. Kecelakaan lalu lintas juga paling banyak melibatkan sepeda motor. Demi meningkatkan keamanan dan kenyamanan, sejumlah fasilitas jalan pun dibangun. Salah satunya adalah speed bump alias polisi tidur. Pembangunan polisi tidur dilakukan oleh Direktur Jenderal yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, sesuai dengan wilayah yang telah ditetapkan. Sebagaimana tertulis dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 3 Tahun 1994 Pasal 36. Lebih lanjut, Pasal 38 menjelaskan bahwa badan usaha atau instansi lainnya diperbolehkan untuk membangun polisi tidur setelah mendapatkan izin resmi dari pejabat atau pemerintah di wilayahnya, yang telah dijelaskan pada Pasal 36, dan memenuhi persyaratan teknis. Pembangunan polisi tidur juga harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada keputusan ini. Secara teknis, polisi tidur harus memenuhi syarat berbentuk menyerupai trapesium dengan panjang bagian atas maksimal 12 cm, memiliki sisi miring dengan kelandaian 15%, dan lebar mendatar bagian bawah minimal 15 cm. Selain itu, polisi tidur juga harus dibuat dengan bahan dari badan jalan, karet, atau bahan lain yang berpengaruh serupa. Pemilihan bahan harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan. Sayangnya, pembangunan polisi tidur kerap dilakukan tidak sesuai ketentuan, selain karena faktor pengendara, seperti belum handal berkendara dan kurang berkonsentrasi. Pembangunan yang asal-asalan dapat mengundang korban. Polisi tidur dibangun tinggi dan ramping, sehingga memiliki efek mental yang lebih kuat dari biasanya, menyebabkan kesulitan mengendalikan mobil yang terseret. Selain diatur secara bentuk, Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 3 Tahun 1994 Pasal 5 juga mengatur peringatan kepada pengendara mengenai keberadaan polisi tidur berupa rambu lalu lintas pada sebelum polisi tidur, dan tanda serong berwarna putih pada polisi tidurnya. Sayangnya, masih banyak polisi tidur yang tidak ditandai. Alhasil, pengendara kerap tidak awas dengan keberadaannya dan menimbulkan kecelakaan. Apalagi, jika tidak dilengkapi dengan lampu jalan. Pembangunan fasilitas memang penting dilakukan, namun, penjagaan kualitasnya juga perlu dilakukan. Beberapa polisi tidur sudah tampak rusak, seperti pecah atau berlubang. Keadaan ini pun memungkinkan jatuhnya korban. Bukan cuma kecelakaan tunggal, polisi tidur juga dapat menyebabkan kecelakaan beruntun. Menanggapi banyaknya polisi tidur tanpa izin, Dinas Perhubungan belum pernah mengeluarkan izin pembangunan polisi tidur. Pembangunan polisi tidur yang dilakukan oleh warga di daerah permukiman dilandaskan pada Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang pedoman rukun tetangga dan rukun warga. Pada Pasal 34 Ayat 3.c, dijelaskan bahwa penyelenggaraan forum musyawarah RT berfungsi untuk membicarakan masalah keuangan atau iuran, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan, dan kegiatan masyarakat atau anggota RT. Nah, mereka mengambil fungsi keamanan dan ketertibannya saja di situ. Mengenai pembangunan polisi tidur tanpa izin dishub oleh warga, forum warga dapat dilakukan per RW, di mana di dalamnya terlibat ketua RT dan warga di RT tersebut. Pada forum inilah, keputusan membangun polisi tidur untuk kepentingan keamanan dan ketertiban warga boleh dilakukan, meskipun tanpa izin dari dishub. Keputusan ini juga didukung oleh keputusan Kemenhub yang mengizinkan polisi tidur untuk dibangun di kawasan permukiman. Polisi tidur yang dibangun warga di lingkungan permukiman itu dasarnya dari itu, Pergub No. 1 Tahun 2016 ini. Mereka boleh mengatur, dalam lingkungan mereka, sepanjang warga, beberapa RT dan RW sepakat, ya, silakan saja. Dishub tidak melakukan pengecekan terhadap keberadaan dan bentuk polisi tidur. Diakuinya, ada beberapa alasan, terutama kalau di permukiman. Biasanya tinggi polisi tidur itu disesuaikan dengan kebutuhan warga. Kan, umumnya,
Warga baru berkumpul dan mengadakan forum itu kalau sudah ada kejadian, kecelakaan, atau copet gitu. Dishub yang hanya memiliki sekitar 10 anggota tidak mungkin melakukan pengecekan ribuan polisi tidur di seluruh wilayah. Dishub melakukan penindakan terhadap laporan-laporan yang disampaikan warga, baik melalui aplikasi Clue, atau bersurat ke Dishub dan gubernur. Laporan yang ada umumnya justru berisi keluhan mengenai adanya polisi tidur. Penindaklanjutan laporan ini juga dilakukan melalui beberapa tahap. Saat laporan diterima, pihak Dishub akan melakukan survei ke lokasi yang dimaksud bersama dengan pihak pelapor. Jika dirasa perlu, laporan tersebut akan direalisasikan. Penindaklanjutan juga tidak selalu berupa pembongkaran polisi tidur yang sudah ada, namun bisa berupa pengubahan desain polisi tidur. Misalnya, pemotongan polisi tidur yang terlalu tinggi. Polisi tidur sebenarnya muncul akibat perilaku masyarakat yang tidak tertib berlalu lintas. Misalnya, melajukan kendaraan secara kencang di kawasan permukiman. Kecelakaan karena polisi tidur sendiri dapat terjadi karena dua hal. Pertama, dijelaskannya, terjadi karena konstruksi polisi tidur yang tidak sesuai aturan, seperti terlalu tinggi. Selain itu, kecelakaan bisa terjadi karena perilaku masyarakatnya sendiri. Sudah tahu ada polisi tidur, tapi tetap ngebut. Nah, itu pasti terjadi kecelakaan. Dalam konteks ini, kecelakaan disebutnya sebagai konsekuensi logis akibat orang tidak disiplin. Terkait dengan aturan pembangunan polisi tidur, ia mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung tidak tahu dan tidak mau tahu mengenai aturan yang ada. Pembangunan yang dilakukan masyarakat hanya didasarkan pada pengalaman empiris. Sosialisasi mengenai aturan pembangunan polisi tidur ini dapat dilakukan melalui kelurahan atau RT dan RW. Ketiadaan sosialisasi ini menunjukkan bahwa pihak regulator merasa tidak penting untuk disosialisasikan. Mereka yang penting sudah membuat. Kalau ditanya, saya sudah membuat. Tapi apakah peraturan itu perlu disosialisasikan pada masyarakat apa tidak? Mereka tidak peduli. Meski demikian, setuju mengenai ketidakmampuan Dishub dalam melakukan pengecekan polisi tidur. Hal ini diakuinya sebagai sebuah konsekuensi atas wilayah. Selain polisi tidur, pita penggadu alias garis kejut juga menjadi salah satu alat pengurang kecepatan dalam berlalu lintas. Garis ini umumnya dipasang melintang secara berdekatan sebanyak beberapa garis. Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan No. 3 tahun 1994 pasal 32 dan 34. Garis ini memiliki ketebalan maksimal 4 cm. Namun, masih ada pengguna jalan yang mengeluhkan keberadaan garis-garis ini. Beberapa di antaranya belum mengerti fungsi garis ini, atau menyayangkan konstruksinya yang dianggap dapat membahayakan pengendara kendaraan. Garis kejut memiliki fungsi yang serupa dengan polisi tidur, namun berbeda. Garis kejut lebih difokuskan pada fungsi memperlambat kendaraan saat akan mencapai zebra cross atau tempat-tempat keramaian lainnya. Secara teoritik, pita pengejut itu mestinya dibarengi dengan zebra cross. Di depan pita kejut itu ada zebra cross. Pita kejut itu dimaksudkan memaksa pengendara untuk pelan karena di depannya ada zebra cross. Meski demikian, beberapa garis kejut ditemui berdiri sendiri tanpa disertai zebra cross, maupun sebaliknya. Hal ini menunjukkan adanya malfungsi garis kejut dan keadaan jalan yang masih kurang aman. Secara keseluruhan belum berkeselamatan, karena kalau kita sebagai pengguna jalan kita sangat susah untuk menyeberang jalan. Tidak semua zebra cross garis-garisnya jelas. Bahkan di jalan protokol garisnya jelas, tampak. Kedua, tidak semua zebra cross itu disertai dengan pita kejut. Sehingga kadang pengendara itu meskipun mau melintasi zebra cross, tetap berjalan kencang. Mestinya begitu mau memasuki zebra cross, kecepatan itu direm sampai 30 km per jam. Mestinya. Ya, tapi ini kadang 60 km per jam.